Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah praktikum kimia pemisahan yang diampu oleh Ibu Dr. Woro Sumarni MSI akan menampilkan video hasil praktikum kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Atika Alefarhana dengan NIM 430141905. Perkenalkan, saya Sally Dewi Risanti dengan NIM 430141908. Perkenalkan, saya Yosepin Debi Damayanti, NIM 430141981. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum ini yang pertama ada beker gelas. Yang kedua ada wadah yang higienis, ini sudah terkalibrasi dan kami beli di marketplace. Yang selanjutnya ada etanol dengan konsentrasi 96% dan 70%. Kemudian ada etil asetat 100 ml sebagai pelarut. Yang selanjutnya ada N-heksana 100 ml. N-heksana merupakan pelarut ekstraksi paling berbahaya di dunia. N-heksana termasuk senyawa yang tidak terbarukan karena berasal dari minyak bumi dan mudah menguap. Yang selanjutnya ada Aquades. Nah, tidak lupa kita gunakan pula kertas saring khusus ekstraksi. Kertas saring ini bisa dibilang beda dari kertas saring yang biasanya. Teman-teman bisa mengamati dalam teksturnya itu lebih kasar, karena memang kita akan menyaring barang-barang atau bahan-bahan yang bersifat padat. Salah satunya adalah cabai rawit ini. Cabai ini sudah dikeringkan selama 1 hari dan sebenarnya kami akan melakukan pengeringan kembali. Baik, kelompok kami menggunakan perumusan masalah tentang bagaimana sih pengaruh jenis cabai, jumlah perulangan ekstraksi, dan interaksinya terhadap respon rendemen, nilai warna, kadar sisa pelarut, tingkat kepedasan, hingga kadar capsaicin yang terkandung. Kemudian bagaimana sih sifat oleoresin hasil ekstraksi pada kondisi perlakuan yang terbaik? Nah, ini kita membandingkan dengan cabai rawit dengan cabai yang besar, yang merah-merah itu teman-teman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis cabai serta metode yang terbaik untuk menghasilkan rendemen oleoresin tertinggi. Tentu saja kita basically menggunakan maserasi. Oleoresin sendiri merupakan campuran antara resin dan minyak atsiri yang memiliki aroma dan pembawaan rasa yang tidak mudah menguap. Nah, teman-teman, sedangkan capsaicin sendiri merupakan produk metabolit sekunder yang terdapat pada buah cabai. Rasa pedas yang teman-teman alami pada saat memakan cabai itu juga merupakan salah satu bentuk atau tanda adanya capsaicin. Derajat kepedasan cabai dinyatakan nantinya dalam bentuk ppm atau ppb. Proses pengeringan cabai. Yang pertama yaitu mencuci cabai dengan air mengalir hingga bersih. Setelah cabai bersih, kita dapat menghilangkan tangkainya satu persatu hingga semua cabai terlihat bersih. Nah, kita bisa lihat cabai yang sudah kita hilangkan tangkainya seperti pada gambar. Setelah cabai bersih, kita dapat mengukus cabai pada panci dengan api yang sedang. Kita masukkan semua cabai ke dalam panci. Dan setelah cabai masuk semua ke dalam panci, kita dapat menutup panci dan menunggu sekitar 10 hingga 15 menit agar mendapatkan cabai yang lunak. Setelah cabai lunak, kita dapat membubuhi cabai dengan minyak goreng dan meratakannya seperti pada video berikut. Meratakan hingga semua cabai terkena minyak goreng.
Dan setelah itu kita bisa menjemur cabai di bawah sinar matahari dan menunggu 3-5 hari untuk mendapatkan cabai yang benar-benar kering. Setelah 5 hari, kita dapat melihat cabai seperti pada video berikut. Cabai sudah mengering. Berikut adalah langkah-langkah maserasi dengan pelarut air. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada cabai merah kering, timbangan digital, botol kecil, gelas ukur, dan blender. Setelah semua bahan siap, kita dapat menimbang 1 gram cabai merah kering. Setelah menimbang 1 gram cabai merah kering, kita dapat memasukkannya ke dalam blender dan kemudian kita dapat menghaluskannya. Selanjutnya kita dapat menunggu sampai cabai benar-benar halus. Nah, seperti demikian. Setelah cabai halus, kita dapat mematikan blender dan kemudian memasukkan cabai bubuk ke dalam botol kecil. Setelah semua cabai dimasukkan ke dalam botol kecil, maka kita selanjutnya yaitu menambahkan 10 ml air bersih. Selanjutnya kita dapat mengaduk air dengan serbuk cabai sampai semua tercampur rata. Setelah diaduk, kita dapat menutupnya dan menunggu hingga 24 jam. Setelah 24 jam, kita dapat menyaringnya dengan kain kasah untuk memisahkan bubuk cabainya dengan airnya. Setelah terpisah, maka kita dapat memasukkan air hasil ekstraksi cabai ke dalam gelas kecil dan berikut hasilnya. Nah, oke, yang selanjutnya ini tadi cabai yang telah kering kita blender sampai halus, kemudian kita tuangkan dalam wadah tertentu. Karena ini di rumah, maka kita menggunakan piring sebagai alternatif. Kita tuang semuanya ke dalam piring. Cabai rawit sendiri memiliki nama latin Capsicum rutens L. Memiliki kandungan senyawa aktif bioaktif seperti capsaicinoid, fenol, flavonoid, dan vitamin C yang tinggi. Jadi, cabai rawit sendiri berpotensi sebagai sumber antioksidan. Nah, kita menggunakan perbandingan 1:10, 1 gram serbuk Simplicia, 10 ml pelarutnya. Mengapa kami menggunakan perbandingan 1:10? Yap, jadi teman-teman, beberapa penelitian yang telah kami baca, yang ideal itu memang perbandingan 1:10. Pelarut akan mempercepat transfer massa dan memfasilitasi proses difusi senyawa bioaktif menuju pelarut hingga proses transfer massa mencapai titik maksimum. Nah, sebelum melakukan proses praktikum, kami memastikan bahwa wadah yang digunakan itu tertutup rapat dan dapat dibuktikan tadi bisa dilihat bahwa kami cukup susah untuk membukanya. Langkah yang selanjutnya ialah menuangkan pelarut. Kita ukur dulu 10 ml. Ini mungkin ada bagian-bagian yang terskip. Oke, kita masukkan, langsung campurkan ke dalam Simplicia. Kami sangat menyarankan jika teman-teman melakukan praktikum yang serupa dengan kami di rumah, maka teman-teman harus lebih siap daripada kami, yakni menggunakan sarung tangan, memakai masker, karena etil asetat dan N-heksana ini memiliki bau yang khas. Dan pada saat kami membuka, itu karena kami tidak memiliki sarung tangan, maka kami membukanya dengan bantuan tisu agar tidak ada percikan yang langsung mengenai kulit. Langsung saja, jika sudah dimasukkan kita tutup. Kemudian yang selanjutnya ada N-heksana 100 ml. Fakta menarik dari N-heksana
N-heksana merupakan salah satu pelarut non-polar yang sering digunakan dalam mengekstraksi suatu ekstrak, salah satunya cabai rawit. N-heksana adalah bahan kimia yang dibuat dari minyak mentah. N-heksana murni adalah cairan yang tidak berwarna dengan bau sedikit tidak menyenangkan. Jadi baunya itu seperti apa ya teman-teman? Kalau saya bilang itu seperti bau-bau lem gitu, karena memang N-heksana merupakan salah satu bahan pembuatan lem. Dan N-heksana ini bersifat sangat mudah terbakar dan uapnya dapat meledak. Peningkatan kadar capsaicinoid, total fenol dan flavonoid ekstrak disebabkan karena semakin banyaknya jumlah pelarut, maka perbedaan gradien konsentrasi antara pelarut dengan zat larutnya itu semakin besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Su et al. 2015. Perlu teman-teman ketahui pula, tidak hanya perbandingan pelarut yang penting diperhatikan dalam proses ekstraksi. Waktu pun demikian. Oleh karena itu, semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin lama terjadi kontak antara capsaicinoid dan enzim peroksidase, sehingga terjadi penurunan kadar capsaicin-capsaicinoid. Nah, sebenarnya proses ekstraksi belum lengkap tanpa adanya analisis kandungan capsaicin yang lebih spesifik dengan menggunakan JCMS. Karena kami praktikum di rumah, maka kurang memungkinkan untuk melakukan analisis tersebut. Nah, sebenarnya selain itu, kita juga bisa menganalisis rendemen oleoresinnya. Rendemen oleoresin merupakan oleoresin yang diperoleh setelah melalui proses ekstraksi dan pemisahan pelarut. Bobot oleoresin yang diperoleh nantinya dibagi dengan bobot kering sampel dikali dengan 100%. Rendemen oleoresin yang diperoleh terdiri atas berbagai komponen seperti minyak astiri, atsiri, resin, komponen bumbu, pigmen, vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya. Kami juga menyarankan setelah dimasukkan dalam wadah tersebut diberi labeling agar tidak salah ya teman-teman. Kita diamkan beberapa saat karena ini wadahnya kecil, jadi kita bisa kocok-kocok saja daripada diaduk supaya tidak ada kontaminasi juga. Bagian yang terskip dalam video ini, jika ada waktu kami akan membuat video part 2. Pada kesempatan kali ini kami mengalami pengalaman yang mengesankan, yakni pada penggunaan pelarut N-heksan. Pada menit ke-14, wadah tersebut meleleh. Karena sekali lagi N-heksan itu merupakan pelarut yang sangat berbahaya. Sebelum melakukan proses penyaringan, ada baiknya teman-teman mengetahui seni atau teknik dari pelipatan kertas saring. Nah, yang benar seperti ini ya teman-teman, harus sesuai dengan standarnya. Secara lebih jelas teman-teman bisa melihat video di atas. Nah, sedikit cerita teman-teman, jadi inilah penampakan dari etil asetat di mana wadahnya tadi yang semula bening sekarang bisa berubah menjadi putih. Nah, itu kita melakukannya proses pengamatannya pada malam hari. Seperti itu kurang lebih, warnanya kekuningan, tidak menjurus pada kemerahan. Oke, langsung kita saring, dan sebenarnya ini adalah proses penyaringan dari etanol 70%. Seperti yang kita katakan tadi, apabila masih ada waktu, kami akan menyajikan part 2 proses praktikum ulang. Nah, kita bisa melihat sebenarnya teman-teman membandingkan, kalau di sini kita fokus pada penggunaan etanol 70% dan 96%. Ini tadi perbandingan antara 70% dan etil asetat. Kemudian ini adalah penampakan dari penggunaan etanol 96%. Jika dibandingkan antara etanol 70%, 96% dan juga etil asetat, maka yang lebih merah adalah yang etanol 96%. Apabila dibandingkan dengan air, antara etanol 96% dengan air, maka kalau menurut kami gradasi warnanya lebih pekat yang air. Meskipun air mempunyai konstanta dielektrikum paling besar atau paling polar, namun penggunaannya sebagai pelarut pengekstrak jarang digunakan karena bisa menyebabkan reaksi fermentatif, pembengkakan sel, dan mudah terkontaminasi. Setelah melakukan praktikum, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rendemen ekstrak dengan rumus sebagai berikut. Persen rendemen sama dengan berat ekstrak yang didapat per berat simplisia yang diekstraksi dikali 100%. Yang pertama yaitu persen rendemen N-heksana, yaitu 0,92 gram per 1 gram dikali 100% sama dengan 92%. Menggunakan rumus yang sama untuk persen rendemen etil asetat, etanol 70%, etanol 96%, dan air masing-masing secara berturut-turut yaitu 87%, 80%, 70%, dan 60%. Dari praktikum yang telah dilakukan, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari proses ekstraksi ialah untuk meningkatkan konsentrasi zat aktif, mengawetkan,
identifikasi, dan mempermudah untuk membentuk berbagai sediaan farmasi karena dalam bentuk ekstraknya. Yang kedua, metode maserasi merupakan metode ekstraksi dengan prinsip ekstraksi sampai setimbang antara konsentrasi di dalam dan di luar sel. Yang ketiga, proses ekstraksi dengan metode maserasi merupakan metode yang paling mudah dilakukan karena menggunakan alat yang sederhana. Yang terakhir yaitu pelarut yang digunakan dalam metode maserasi harus dapat melarutkan zat aktif yang akan diekstrak.